di seberangnya itu udah jalan masuk, pintu masuk ke Kebun Raya Bogor nih. Tuh. Oke, ini gue udah di dalam kebun rayanya ya. Itu pintu masuknya di depan. Sekarang gue coba telusurin langsung ke dalam. Gede banget nih tempatnya, luas banget kayaknya. Situ area parkir motor ya. Oke, jadi di belakang gue ini ada monumen dari Olivia Raffles ya. Dia itu istri dari Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Jadi dia meninggal pada 26 November 1814. Kalau gue baca sedikit sejarahnya sih katanya meninggalnya karena sakit ya. Terus dia dimakamkannya itu di Batavia. Batavia itu di Jakarta ya sekarang, DKI Jakarta. Nah, akhirnya dibangunlah monumen ini untuk sebagai pengabadian Olivia Raffles. Kalau dilihat tulisannya, ini monumen pernah hancur karena angin ya pada Januari 1970. Terus direkonstruksi lagi, dibenerin lagi 17 Agustus 1970. Di dalam sini juga ada kafe-kafe kecil gitu ya, lo makan minum. Di sampingnya ada kolam, keren. Oke, ini gua ada di depan area Istana Bogor ya. Bisa lihat di situ Istana Bogor. Bagus ya istananya. Oke, bisa lo lihat ya di belakang gua nih Istana Bogor, Istana Presiden. Ini gua ada di area sekitarnya, di depannya. Cuman gua nggak boleh masuk terlalu dekat ya, dijagain. Jadi pengunjung dibatasin mendekatnya, nggak boleh terlalu dekat. Di depannya ini ada taman bunga teratai ya, bagus banget nih, luas, indah banget. Bagus ya istananya. Nah, ini yang di depan Istana Presiden, ini kolam teratai ini disebutnya kolam gunting ya. Oh, bisa lo lihat kolam guntingnya ya. Bagus banget. Bunga teratainya keren-keren. Tuh. Ini pertama kali gua ngeliat langsung bunga teratai ya. Ini Istana Presiden Bogor.
Jadi gue mau jelasin sedikit ya. Ini dulu sebelum Kebun Raya Bogor ini dibangun, zaman dulu itu kan Istana Presiden Bogor ini ditempatinnya itu sama Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles ya. Kalau gue baca sejarahnya, dia ada ketertarikan sama dunia botani gitu ya, kayak tumbuh-tumbuhan, tanaman. Jadi dia tertarik buat bikin halaman sekitar Istana Bogor ini buat jadi kebun yang cantik gitu. Jadi dia dibantu sama para ahli lah gitu. Salah satunya W. Kent namanya, W. Kent. Nah dari situ akhirnya disulap lah sekitar 47 hektar di area sekitar istana ini jadi kebun bergaya Inggris klasik gitu. Jadi dulu dimulainya itu sebelum Kebun Raya dibangun 47 hektar, sampai akhirnya Kebun Raya dibangun berkembang terus sampai sekarang 87 hektar. Gede ya. Ini termasuk bangunan yang bersejarah banget ini. Oke, di sebelah sini nih deket kolam gunting ya, masih area depan Istana Bogor juga. Ini ada monumen foundernya Kebun Raya Bogor ya, Profesor Rainward nih. Ini ya monumennya. Ini founder dari Kebun Raya Bogor. Dia juga sekaligus gubernur pertamanya Kebun Raya Bogor. Namanya itu Profesor Caspar George Karl Rainward. Dia itu ahli botani Jerman ya. Asal berkebangsaan Jerman, tinggalnya di Belanda waktu itu. Dia foundernya nih. Tuh, ini pembangunan Kebun Raya Bogornya ya. Tanggal 18 Mei 1817. Ada tulisan bahasa Belandanya ini. Foundation of the Botanic Garden Bogor by the German botanist Profesor Caspar George Karl Rainward. Suaranya udah kayak berasa di hutan aja nih. Nah, di belakang gua lu bisa lihat ya, ini ada Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu kayak badan riset penelitian gitulah buat negara Indonesia. Disingkat jadi BRIN. Itu letaknya deket ya, masih di dalam Kebun Raya Bogor, gak jauh dari kolam gunting tadi, area istana. Jadi ada di dalam juga. Di dalam Kebun Raya ini juga nggak cuma ini doang ya, ada institusi penelitian gitu banyak sih. Ada yang terkenal, salah satunya tuh namanya herbarium. Nah itu yang mendirikannya itu si foundernya Kebun Raya Bogor ini. Jadi mendiang Profesor Rainward itu, dia bangun herbarium buat dulunya itu meneliti tanaman-tanaman gitu. Sampai sekarang sih masih buka, katanya masih jalan. Di dekat sini ada makam Belanda ya. Anginnya kenceng banget ya di sini. Jadi ini ya pohon rindang berbau mawar.
Keren sih, akarnya bisa sampai keluar-keluar begini. Tuh. Pohon gede banget ya, akarnya gede banget sampai ke depan sini nih, kelihatan akarnya di atas tanah tuh ya. Akarnya bisa lo lihat gede-gede banget. Kompasia excelsa dari Kalimantan kayaknya nih, 1914. Nah, gue baru ketemu nih tulisannya nih, kayu raja dari Asia. Nih, pohon gede yang tadi nih. Oh, tinggi banget ya. Ini gue nemu ada batu yang isinya tulisan zaman dulu gitu ya. Bagi kalian yang nonton video ini yang bisa baca tulisan ini, bisa mungkin tolong diterjemahin kali ya di komentar kalau boleh. Oke, jadi secara singkat gue bisa jelasin, Kebun Raya Bogor ini itu adalah kebun botani yang tertua dan terbesar se-Asia Tenggara. Luasnya itu 87 hektar. Sekarang itu udah 87 hektar dan kurang lebih ada 15.000 jenis pohonan sama pohon-pohonan sama tanaman di dalamnya. Nah, dibangunnya itu foundernya tadi ya, Profesor Rinward, yang seperti kita lihat monumennya tadi. Nah, itu dibangunnya pada 18 Mei 1817. Nah, itu kan foundernya ya. Kalau gubernurnya saat itu yang membangunnya itu namanya Gubernur Jenderal siapa ya? Namanya panjang deh, ada Gubernur Jenderal Van der Capellen. Namanya agak panjang sih, nanti gua tulis aja ya di video gua nggak hafal soalnya. Jadi mereka itu Gubernur Van der Capellen sama Profesor Rinward itu mereka sepakat untuk bikin kebun botani yang gede di daerah Bogor sini. Dulu namanya bukan Bogor, dulu waktu zaman Belanda menduduki Indonesia ya, Bogor itu namanya Buitenzorg. Buitenzorg itu kalau bahasa Belanda artinya itu nggak perlu khawatir. Pasti lu bingung kenapa artinya nggak perlu khawatir. Jadi kota Bogor ini dulu ini kan dekat sama Batavia ya. Batavia itu Jakarta, yang sekarang DKI Jakarta. Nah, jadi orang-orang Belanda itu dulu mereka itu datang ke Bogor kebanyakan buat ini ya, buat healing gitu. Jadi kayak datang ke tempat yang enak, nyaman gitu. Jadi melepas penat dari hiruk pikuk perkotaan di Batavia dulu. Nah, jadilah kota Bogor ini dulu namanya dibikin namanya itu Buitenzorg. Nah, jadi kalau ada lu pergi ke Kebun Raya Bogor ini ada nama-nama Buitenzorg, atau lu ke tempat lain ada yang nyebut Buitenzorg, itu pasti
uh, merujuknya ke Bogor, kota Bogor. Wih, gue nemu pohon keren nih, akarnya gantung begini nih. Gue dulu di sekolah cuma lihat dari buku doang, sama dari internet. Sekarang gue bisa lihat langsung nih di kebun raya. Keren ya. Akarnya warna kuning kemerah-merahan gitu, garis-garis merah. Tuh. Banyak percabangan di sini ya. Gue udah kayak masuk hutan aja ini. Enaknya sih tetap lihat peta terus ya, karena di depan ada peta tadi ya. Ya biar lu nggak nyasar-nyasar gitu. Soalnya tempatnya gede banget. Lu bayangin aja 87 hektar lu puter-puterin mah bisa kempes kaki lu. Oh iya, gue lupa bilang, ini kebun raya ini kan dulu nama Belandanya itu kan Esland Plantentuin te Buitenzorg ya. Jadi itu kan nama Belanda. Ada nama Jepangnya juga waktu pendudukan Jepang. Namanya itu Shokubutsuer. Gua nggak tahu cara bacanya, pokoknya tulisannya begitu. Wow, pohon apa nih? Ini udah totally kayak lu explore hutan, gila. Hutan yang dikasih jalan setapaknya. Enak sih. Buat lu healing enak sih. Benar kata orang Belanda zaman dulu, berarti kota Bogor itu namanya Buitenzorg. Nggak perlu khawatir. Lu ke kota Bogor nggak usah khawatir, buat healing aja. Enak, ini adem banget di sini. Tuh. Kalau ada angin kencang ya, bisa lo denger nih. Bunyi-bunyi barusan tuh bunyi pohon daun semua tuh, saking lebatnya ini kayak hutan. Ada hembusan angin, bunyinya banyak banget. Keren sih. Benar bagus banget. Tempat ini buat lo yang suka eksplorasi, berpetualang, ngelihat ini itu macem-macem tanaman, apalagi lo cocok banget sih buat datang ke sini. Gede banget dan lo nggak bakal bosen eksplornya. Oke, jadi di tengah kebun raya ini ya, di area hutan kecilnya ini ada pelang pengunjung dilarang mendekat. Feeling gua sih belakang udah wilayahnya Istana Presiden ya, jadi gua nggak masuk aja ya. Soalnya pas gua nyampe sini barusan di ujung gua udah lihat tentaranya udah
warawiri ya, udah jalan-jalan patroli, berarti emang tempatnya dijagain punya. Oke, kita lanjut ke rute yang lain. Getah perca, apakah ini tanaman yang untuk bahan baku kain perca? Bisa jadi. Kuning ya daunnya ya, hijau kekuningan gitu. Unik. Oke, nih gue ketemu lagi ya pohon yang tinggi-tinggi nih. Wih, pohon yang udah tua juga ada nih, udah nggak ada daunnya kayaknya nih. Gila, ini tinggi bener loh. Ada pohon pisang. Rindang sekali. Oke, gue lanjutkan eksplorasi gue. Sawo duren, sawo hijau. Ini ya tanamannya ya, sawo duren alias sawo hijau. Bagus men, pohonnya keemasan gitu, coklat keemasan. Tuh. Oke, jadi barusan itu wilayah yang dekat-dekat daerah istana ya. Jadi gua nggak bisa lebih dekat lagi, gua lanjut aja ke bagian kebun raya yang lain. Kita explore lagi. Banyak banget di sini tanaman-tanamannya tuh dinamain semua loh, keren. Lanjut lagi. Gue senang sih tempat kayak gini. Alamnya masih kejaga banget. Jadi bagian hutannya itu nggak banyak di otak-atik ya. Jadi gimana ya? Ekosistemnya tuh masih bagus banget. Hewan-hewan di tanahnya, pohonnya, tanamannya, kupu-kupunya, lebahnya, burungnya, komplit semua. Jadi kayak alamnya itu bisa hidup sendiri gitu. Tuh. Semua ekosistemnya ada di sini, masih terjaga. Wih, rindang banget nih pohon akar gantungnya. Gua kira ini videonya udah cukup panjang ya. Kayaknya buat gua explore bagian kebun raya yang lain, gue bakal bikin video yang lain deh, part yang lain. Jadi ini video part 1 pertama ini buat gue kasih lihat sekilas kebun raya, dari sejarahnya, dari sejarah dia dibangunnya, sama kebun raya secara general lah, secara umum. Jadi untuk yang eksplorasi yang lebih dalam lagi nanti itu bakal gue bikin video yang lain ya, karena pasti kalau gue gabungin bakal panjang banget. Jadi untuk video pertama ini mungkin gue bisa bilang ini video perkenalan kebun rayanya lah gitu. Oke, gue kira sekian dulu video dari gue. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton dan udah dukung channel ini. Wih, apaan tuh? Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.
Tugu peringatan J.J. Smith.